Berlatar abad ke-19, film dimulai dengan terlihatnya seorang wanita bernama Catherine yang kini sedang menikah dengan pria terpandang di sebuah negeri. Mulai hari ini, Catherine resmi menyandang marga Leicester. Nikah tidak seru rasanya jika tidak malam pertama. Untuk itulah, kini Catherine sedang menunggu suaminya di kamar dan sudah tidak sabar untuk mabar pusreng. Sembari Catherine menunggu, ia dirapikan oleh pembantu keluarga Leicester yang sudah lama menjabat sebagai pembantu senior. Ia bernama Anna. Datanglah suaminya Catherine yang bernama Alexander Leicester. Alex terlihat seperti tidak menyukai Catherine, bahkan ia bersikap dingin kepadanya. Tapi karena mereka sudah menikah, Alex hanya menyuruh Catherine membuka seluruh kelambine. Dari sinilah Catherine merasa kalau ia adalah beban bagi keluarga Leicester, dan Catherine merasa tidak dicintai di malam pertamanya sendiri. Esok harinya, Catherine memang seperti jadi ratu dan selalu dilayani oleh Anna, tapi Catherine tetap merasa gabut. Lalu saat malam hari, saat Alex sedang rapat, Catherine akan tidur duluan. Tapi mertua Catherine yang bernama Boris tidak mengizinkan Catherine tidur. Sebagai keluarga yang bermartabat dan terhormat, Catherine tidak boleh memejamkan mata sebelum Alex ke kamar. Kini sudah hampir dini hari. Catherine yang terbiasa tidur cepat pun sangat mengantuk. Tapi apalah daya, Catherine dijodohkan dengan keluarga terpandang dan bermartabat. Lalu, tak lama kemudian datanglah Alex. Alex langsung menghukum Catherine dengan cara menyuruh Catherine membuka semua atributnya. Kemudian Catherine harus menghadap tembok dan meratapi kesalahannya sendiri. Dari sinilah Catherine merasa kalau harga dirinya sudah direndahkan oleh suaminya sendiri. Face the wall. Face the wall! Esok harinya, karena Alex sudah berangkat bisnis dan tidak akan pulang dalam waktu dekat, Catherine makan bersama mertuanya yang seorang duda. Boris mengatakan kalau Catherine harus terbiasa hidup bermartabat. Siang harinya, Catherine mendengar keributan di kandang hewan. Catherine pun langsung mengeceknya. Setelah sampai, semua pekerja laki-laki langsung menghormati Catherine. Para kuli di rumah Leicester rupanya kini sedang bermain-main dengan Anna. Anna sudah dicopot semua atributnya dan kini ia sedang ditimbang. Seorang pria yang bernama Sebastian dengan berani berkata bahwa mereka cuma menimbang babi saja. Seketika Catherine langsung menyuruh mereka menghadap tembok dan menyuruh Anna untuk segera pergi. Setelah itu, Catherine malah seperti nantang dan menanyakan berapa berat badannya Catherine. Sebastian pun langsung gercep menimbang Catherine. Setelah kejadian barusan, Catherine seperti kehilangan sedikit wibawanya di hadapan para kuli. Catherine kembali ke rumah dan menanyakan soal Sebastian. Anna mengatakan kalau Sebastian adalah kuli baru dan belum tahu tata cara kerja yang baik dan benar. Malam harinya, Catherine tetap tidur sendirian tanpa Alex. Tapi Catherine justru mulai membayangkan kuli yang sudah berani melanggar batas, yaitu Sebastian. Pagi harinya, Catherine mencari udara segar yang jaraknya lumayan jauh dari rumah. Sebastian yang melihat Catherine, ia pun menanyakan apakah Catherine tersesat. Catherine yang mendengar Sebastian, ia pun tidak menjawab. Tapi Catherine malah tersenyum salting dan merasa diperhatiin oleh Bastian. Malam harinya, tanpa sepengetahuan semua orang, Bastian masuk ke dalam rumah. Ia berkata kepada Catherine kalau ia sangat gabut. Sebastian langsung ingin untuk mempusreng Catherine. Awalnya Catherine sok jual mahal, tapi akhirnya Catherine pun mau untuk mabar pusreng dengan Bastian. Baru beberapa detik Sebastian udah keluar. Meski Catherine kecewa berat, tapi Catherine merasa udah lumayan. Bahkan di pagi harinya, Catherine jadi kesiangan. Hari ini Catherine tidak akan ke gereja. Anna pun meninggalkan Catherine. Tak lama kemudian datanglah Bastian. Mereka pun langsung tancap gas sampai kandas. Siang harinya, Catherine ditemui oleh pendeta karena tidak datang ke gereja. Pendeta menyarankan untuk memeriksakan dirinya jika Catherine sakit. Tapi pendeta tahu kalau Catherine tidak sakit dan ia juga sering melihat Catherine jalan-jalan di luar rumah sendirian. Thank you so much. Di esok paginya agar aman, Catherine dan Bastian main di hutan. Tapi di waktu yang bersamaan, Anna juga sedang mencari kayu bakar di hutan.
Bastian pun langsung menemui Anna sambil menyapa Anna dan mengatakan kalau dirinya sedang mengajak jalan-jalan anjingnya sendiri. Anna berpura-pura percaya, tapi Anna berkata kalau Alex tidak senang jika miliknya Alex dipakai oleh Bastian. Seketika Bastian tahu kalau Anna sudah tahu soal dirinya dan Catherine. Lalu dengan nada mengancam, Sebastian langsung menegaskan lagi apa yang Bastian pakai dari Alex. Anna mengatakan kalau Bastian cuma memakai anjingnya untuk berburu di hutan. Malam harinya, secara diam-diam Anna mengintip Bastian dan Catherine yang sedang mabar pusreng. Berminggu-minggu sudah Boris pergi, ia pun kembali. Saat makan malam, Boris ingin minum kamar, tapi saat Anna akan mengambilnya, minuman itu sudah habis karena dihabiskan oleh Catherine. Anna kembali ke meja makan dan meminta maaf kepada Boris. Tapi Anna tidak bilang kalau minuman sudah dihabiskan oleh Catherine. Alhasil, Boris pun jadi menghukum Anna. You behave like an animal. Esok harinya, Boris sudah tahu siapa yang menghabiskan minuman tersebut. Ia pun langsung menghukum Bastian. Kemudian Boris memarahi Catherine karena Catherine sudah melanggar batas dan menghambur-hamburkan penghasilan suaminya. Catherine tak merasa bersalah dan ia justru membangkang kepada mertuanya sendiri dan alhasil Boris kembali mengingatkan Catherine supaya Catherine paham tugasnya sebagai seorang istri. Catherine yang mendengar itu, ia pun justru menyuruh Boris untuk melepaskan Bastian. Boris pun marah dan ia ke kamar. Saat Boris sudah masuk, dengan sengaja Catherine mengunci Boris. Kemudian Catherine menyuruh Anna makan bersamanya di meja yang sama. Meskipun makan di meja yang sama dengan pembantu pada waktu itu adalah suatu hal yang tabu, tapi Catherine menganggap kalau derajat antara kuli dan pembantu juga perlu dinaikkan. Lalu entah apa yang berada di kamar itu, yang pasti Boris langsung tewas di kamar tersebut. Do you have any brothers? Anna? Sit back down, Anna. No, sit down. Setelah itu, Catherine langsung melepaskan Bastian yang sudah disiksa. Datanglah sepucuk surat dari Alex yang mengabarkan bahwa meskipun ayahnya meninggal, tapi Alex tidak akan pulang. Catherine dan Bastian pun bersyukur tentunya. Setelah pemakaman Boris, Anna dan Bastian jadi bebas seperti mereka yang punya rumah tersebut. Anna, when you were spoken to, you ought to respond. Anna sendiri diceritain oleh temannya kalau meninggalnya Boris diakibatkan serangan jantung. Anna yang mendengar itu, ia pun cuma bisa gugup dan tidak bisa berbicara karena sekarang Anna disuruh bisu oleh Catherine, yang dimana Catherine dan Bastian sedang asik berduaan di pinggiran alam. Malam harinya setelah pusreng, Catherine mendengar suara kuda. Ia pun melihat dari jendela kalau kudanya Alex sudah pulang. Dengan segera Bastian pun langsung bersembunyi. Masuklah Alex ke kamar. Catherine sangat pandai berbohong, tapi Alex tak sengaja menemukan sabuk pria di kamarnya. Catherine mengatakan kalau itu hanya untuk mengencangkan pinggangnya saja. Alex pun percaya. Ia merasa kalau Catherine tambah gemuk. Catherine pun tidak menanggapi dan langsung membuatkan teh untuk suaminya. Sambil duduk santai, mereka pun mengobrol. Ternyata Alex sudah tahu kalau Catherine sudah menduakannya. Dulu Catherine dibeli oleh Boris berbarengan dengan beberapa meter tanah. Catherine diangkat derajatnya oleh Boris dengan cara dinikahkan dengan Alex, tapi Catherine malah mengkhianati keluarga Lester. Kabar baiknya, Alex tak cemburu karena Alex tidak cinta kepada Catherine. Tapi kabar buruknya, Catherine akan dikenal di seluruh negara karena Catherine adalah istri dari orang terpandang. Kemudian meskipun Alex sudah dikhianati, tapi Alex sudah terlanjur menikah dengan Catherine. Ia pun memaafkan Catherine, asalkan Catherine berhenti berhubungan dengan pria tersebut supaya nama baiknya Lester tidak hancur di luar sana. Catherine tidak mau dan ia mengeluarkan Bastian. Lalu Catherine memasukkan botol tumbler milik Bastian ke dalam lubang botol miliknya sendiri di depan Alex. Seketika Alex langsung emosi dan menghajar mereka berdua. Saat Alex hampir membunuh Bastian, dengan beringasnya Catherine langsung membunuh suaminya sendiri yang tidak pernah mencintainya. Takut diadili oleh para warga saat sebelum pagi, Catherine menyuruh Bastian untuk menguburkan Alex tanpa ketahuan satu orang pun. Catherine sendiri OTW ke tengah hutan dan dengan sengaja membunuh kudanya Alex. Malam harinya, Bastian tidak bisa tidur dan kepikiran kalau ia sudah membuat kesalahan. Catherine menenangkan Bastian dan langsung menggesek Bastian.
Beberapa minggu kemudian datanglah seorang janda dari negeri seberang. Ia mengabarkan kalau Alex sudah dianggap tiada dan dulu Alex menganggap Teddy sebagai anaknya. Dulu Alex menjadikan Teddy sebagai ahli warisnya dan ada beberapa bukti-bukti surat yang dibuat oleh Alex. Catherine yang mendengar itu, ia pun terdiam. Percuma sudah bunuh Alex kalau hartanya diwariskan ke bocah tersebut. Catherine langsung mengabarkan berita itu ke Bastian. Bastian pun ikut panik tentunya. Lalu malamnya saat makan bareng, Catherine disuruh untuk pindah ke kamar yang lebih kecil saat Natal nanti. Catherine yang mendengar itu, ia pun cuma bisa pasrah. Esok harinya, Teddy mengajak Catherine jalan-jalan. Catherine pun pura-pura baik hati kepada Teddy. Di sisi lain, Bastian mengajak Anna ngobrol bareng di hutan. Beberapa hari kemudian, entah apa yang terjadi dengan Bastian, yang pasti ia pun mulai menolak berhubungan dengan Catherine. Esok harinya, Teddy sedang bermain di pinggir air terjun. Lalu singkat cerita, Bastian pulang dengan membawa Teddy yang sudah pingsan. Bastian menyuruh mereka untuk segera menyelimutinya karena Teddy kedinginan. Bukannya berterima kasih kepada Bastian yang sudah menyelamatkan Teddy, mereka justru menghina Bastian karena Bastian hanya kuli dan berani-beraninya memerintahkan mereka. Bastian pun tak peduli dan langsung pergi. Lalu Bastian memutuskan kalau ia akan pergi dari rumah ini. Ia merasa menyesal sudah menyelamatkan Teddy. Catherine yang mendengar itu, ia pun menenangkan Bastian dan Catherine sudah punya sebuah rencana. Kini sudah dini hari. Teddy sudah diobati oleh dokter, tapi hingga kini Teddy belum sadarkan diri. Catherine berbaik hati dan menyuruh ibunya Teddy untuk tidur, sedangkan Catherine sendiri akan menjaga Teddy. Setelah situasi sepi, Catherine memanggil Bastian. Setelah Bastian memastikan situasi aman, ia membantu Catherine menghabisi Teddy yang kini baru saja terbangun dari pingsannya. Pagi harinya, Catherine berpura-pura nangis sedangkan Bastian nangis beneran di hutan. Bastian merasa kalau dirinya sudah membuat kesalahan yang cukup besar. Catherine sendiri meminta maaf kepada mereka karena ia ketiduran saat menjaga Teddy, dan Catherine juga tidak tahu kapan Teddy tewas. Dokter sudah mengecek Teddy dan ia meyakini kalau Teddy dibunuh karena ada luka lebam di tubuhnya. Catherine menyangkal hal itu dan ia berasumsi kalau luka itu pasti didapat saat jatuh di air terjun. Dokter mengatakan kalau ia sudah mengecek Teddy. Pada saat setelah Teddy jatuh, ia tak menemukan luka, tapi kali ini di tubuhnya Teddy sudah ada luka baru. Catherine yang mendengar itu, ia pun jadi sedikit gugup. Lalu saat Catherine sedang diinterogasi, datanglah Bastian yang mengakui semuanya. Bastian mengaku kalau Catherine yang telah membunuh Teddy dan Bastian ikut membantu. Dulu Catherine jugalah yang membunuh Alex dan Boris pakai jamur beracun. Catherine yang terpojok, ia pun tak kehabisan akal. Catherine menyangkal semuanya dan Catherine membuat sebuah cerita baru bahwa Bastian dan Anna adalah pasangan dan sangat takut ketahuan pacaran. Dulu Boris menyuruh Anna dan Bastian agar tak berhubungan supaya nguli mereka fokus. Tapi Bastian dan Anna tetap berhubungan. Boris yang tahu itu, ia sempat menyiksa Bastian dan Anna. Kali ini Catherine curiga kalau Boris dibunuh oleh Bastian dan Anna dengan motif balas dendam karena sudah disiksa. Lalu mengenai Alex dan Teddy, Catherine tidak mengakui kalau dia sendiri yang membunuhnya. Catherine justru menuduh Bastian yang sudah menghabisi mereka berdua. Catherine memang tidak punya bukti, tapi jika Anna dan Bastian memang tidak melakukan pembunuhan, pasti Anna akan berbicara untuk membela dirinya sendiri dan membela kekasihnya yaitu Bastian. Anna yang sekarang kayak orang bego, ia pun tidak berbicara sama sekali, dan hasil ibunya Teddy yang mendengar itu, ia pun percaya kepada Catherine. Anna dan Bastian dihukum ke antah berantah sedangkan Catherine sudah kehilangan senyumnya. Meskipun Catherine mengorbankan orang yang paling dicintainya, tapi Catherine bersyukur karena nyawanya sendiri masih bisa selamat. Lalu film pun diakhiri dengan Catherine yang hidup di rumah itu tanpa rasa cinta dan sangat kesepian. Nah, seperti itu lalu cerita dari film Lady Macbeth. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. See you di Setiawan, thank for watching video, and until next time.